jadi dua bagian, yang kiri itu stem dan yang kanan itu leaf, atau yang kiri itu dahan, yang kiri itu daun. Nah, karena di sini belum ada contohnya, ntar kalian nggak bakalan belum belum kebayang, jadi kita langsung aja. Nah, ini kita pakai data yang mana nih, sebentar. Ini kita pakai data yang ini, kita pakai data yang data dahan daun ini. Nah, kita kan kemarin itu ada yang datanya error ya, terus saya suruh pakai red delim. Nah, itu sebenarnya itu mau kita pakai di sini. Itu kita pertama buka dulu, sebenarnya saya off screen dulu ya, saya presenting lagi sebentar. Ini bentar. Nah, ini kita pertama buka dulu Excelnya. Kita buka dulu Excel yang data dahan daun itu. Nah, kalau udah, oke, sebentar saya share screen lagi. Nah, yang kemarin yang nggak bisa import data itu kalau nggak salah si Arin ya. Nah, itu kan saya suruh dia pakai read delim clipboard. Nah, itu itu sebenarnya bakalan saya pakai di sini. Sorry. Nah, di sini. Nah, ini kita pertama buka dulu Excelnya. Nih, kita di sini ada 30 data nih. Ada 30 data. Nah, kita copy dari sini sampai sini. Sampai yang ini, terus kita copy. Ya. Kalau udah, terus kita balik lagi di sini. Ini tulis data kelas dengan read.delim 2 clipboard. Kita run. Nah, di sini bakal keluar nih data kelas. Nanti di sini data kelasnya bakal ke input seperti ini. Coba sampai kita masukin data dulu. Maaf, kan bisa diulangin di bagian tadi copy. Oke. Jadi di sini kita buka dulu nih file Excelnya. Kita pakai yang data dahan daun ini kan. Nah, kita caranya copy dari yang sini, dari yang data awal banget sampai ke bawah banget. Nah, sampai sini, sampai data yang paling akhir ya. Terus kita copy. Nah, kalau udah kita balik lagi ke R-nya. Terus kita buat datanya gini, data kelas sama dengan read delim titik delim. Nah, kita klik ini. Terus kalau udah gini, udah ada buka kurung sama tutup kurung, kita tanda kutip dua, terus tulis ini clipboard CLIPBOARD. Nah, kalau udah kita run. Nah, ini sintaks ini kita pakai untuk ngebuat data baru dengan nge-copy data yang kita punya. Dengan cara read delim clipboard. Nah, nanti di sini datanya bakal keluar nih. Ada data kelas. Ya. Oh, ya Allah. Ya, nanti kalau misalkan nggak memungkinkan, nggak lainnya. Nah, sampai sini udah keluar belum nih di sininya? Kita buat data barunya. Kita hapus dulu ya. Nah, kalau udah, terus kita cek deh data kelas. Kita udah ada 30 data, 40, 44, 47 dan seterusnya. Sampai sini udah keluar belum?
coba. Bang. Iya iya iya, santai aja. Buat data doang loh, untuk buat data baru loh gitu. Kita mau buat judul itu data doang ke, atau mau kelas doang ke, atau mau tik doang, bisa bisa aja. Semuanya bisa gitu. Kalau untuk judul semuanya bisa, itu terserah terserah kitanya gitu. Yang penting nanti di sini kita dapat datanya dari mana gitu. Ini kita dapat datanya dari Excel, kita nggak copy dari Excel gitu. Kang, tadi itu habis clipboard itu di run ya? Atau enggak? Iya, di run dong. Kalau nggak di run ntar nggak bakalan kesimpan nih data yang udah kita kopinya. Nggak muncul, Kang. Coba pap deh. Biasanya kalau nggak muncul itu antara kamu belum nge-copy sama salah dari sintaks Disney-nya. Kalau saran saya, coba kamu copy ulang dulu semuanya. Kalau udah di copy terus langsung klik run aja, nanti bakalan keluar di sini data kelasnya. Terus buka WK lagi. Udah keluar belum Arin? Belum, Kang. Coba coba kalau misalkan masih error, kirim di grup ya, kirim ke pub di grup aja. Oke, kalau kita udah punya datanya seperti ini, ntar kalau misalkan Arin masih error, ini ya, kirim di grup aja, atau mau ditungguin? Halo Arin. Itu, Kang. Coba coba gimana dia. Itu kamu udah bisa kok. Coba dicek deh. Kan setelah ini kan saya cek nih data kelas nih, kita run. Nah, ntar keluar di sininya. Kan ini kamu lihat di uh, apa? Di environmentnya nih. Kan ini kamu udah keluar nih data kelas. Ada 30 observasi, 30 of satu variabel. Kan ini berarti udah ada Oh, data yang kamu kopinya. oke. Oke, oke. Kasih, Kang. Iya, sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau kita udah punya datanya, terus kita mau buat nih. Kita mau buat, kan kalau kita buat data seperti ini, kayak mau lihat persebarannya itu agak pusing. Agak agak terlalu banyak data gitu. Nah, kita mau buat pakai diagram daun. Caranya gimana? Stem. Nah, kita tulis stem, terus kita klik data kelas, kelar data. Nah, seperti ini stem. Nanti ada pilihan stem, kita diklik aja, terus tulis data kelas dolar data, terus kita run. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Terus gimana cara bacanya? Saya kan bilang ya, kalau data yang kalau ada angka di kiri ini adalah dahan, dan data yang di kanan ini daun. Terus cara nggak bacanya itu gimana? Nah, data yang di kiri ini itu karena kita datanya puluhan, jadi data yang di kiri ini bernilai puluhan. Jadi di sini 40, 40, 50. Nah, data yang di kanan ini adalah data setelah puluhan atau data satuan gitu. Jadi cara bacanya ini adalah 40, terus 44, terus yang di sini 47, 49, ini 52, 53, 54. Nah, ini ada 7-nya 2, ini bukan 577, karena di sini kita punya dua data 57 ya, ini dua data 57 ini. Nah, jadi di sini cara bacanya 57, 57, 58, 59, 59, seterusnya sampai 81, 80, 81, 81. Nih, kalau kita lihat nih, di sini ada 80, terus 81-nya juga ada 2.
Nah, jadi cara baca diagram daun itu adalah seperti itu. Yang kirinya ini, kalau data kita puluhan, yang kirinya ini bernilai puluhan nih, 40, 40, 44, 47, 49 gitu. Nah, jadi yang di ini sebaris ini adalah sepaket gitu, nggak bisa 4 ini nyilang ke bawah atau 4 ini nyilang ke bagian yang di yang lain lah gitu. Nah, jadi cara bacanya adalah yang kiri ini sebagai puluhan dan yang kanan ini sebagai satuan. 40, 44, ini 61, 61, 63, 63. Kalau kita lihat ya, 61-nya itu ada dua data, 63-nya juga ada dua data nih. Kan di sini tulis 61, 61, 63, 63, 64, 65, 65, 66, 68. Nah, jadi gitu. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Atau masih ada yang dibingungin? Atau masih bingung atau masih ada yang mau ditanyain? Oke, cara bacanya adalah seperti itu. Karena kita ini datanya bernilai puluhan, jadi data yang di kirinya ini juga bernilai puluhan, dan yang kanannya ini data satuannya gitu. Jadi 40, 44 gitu. Kan kalau kita melihat seperti ini kayak pusing ya, kayak terlalu banyak data. Punten, Ya, kenapa? kan yang di Steam eh, tutup kurung data kelas dolar itu tuh yang Data. saya keluarnya X40 bukan data. Itu gimana ya, Kang? Maksudnya coba kirim di grup deh. Tanya udah paham kan ya? Paham, Kang. Itu kamu salah deh kayaknya. Kalau misalkan kita klik dolar itu biasanya langsung keluar list list of list otomatis gitu. Coba dihapus lagi terus diulang nih ya. Kalau saya klik dolar nih, ntar bakalan keluar nih data gitu. Nah, kita klik aja. Iya, Kang. Terima kasih. Oke. Iya, Kan silakan. kalau misalnya kalau datanya itu dalam bentuk ratusan atau ribuan, berarti di sebelah kirinya itu datanya bisa lebih dari satu angka, Kang. Tahu maksudnya tuh kayak sebelah kirinya ada 2 angka atau 3 angka itu kalau yang ratusan dan ribuan. Oke. Jadi kalau misalkan data Steam Live ini ya, eh, sebenarnya jarang dipakai untuk data ratusan sih. Itu biasanya kalau nggak data puluhan, datanya desimal gitu. Nah, itu kan nanti bakalan kesimpan. Nah, nanti disimpannya ini, kalau di bahasa Inggris ntar kita semua hal yang kita copy itu ntar bakalan kesimpan di clipboard. Nah, ini kita read dalim ini. Nah, kita read dalim clipboard ini kita mau ngebaca datanya dari mana. Nah, jadi kalau read dalim ini nih kita ngebaca datanya itu dari si clipboard ini, dari data yang udah kita copy itu. Jadi data Excel yang data yang udah kita copy itu yang 30 itu kan kita copy. Nah, ini kita sebenarnya ini kita kalau mau pakai data import Excel juga bisa. Cuman saya mau ngajarin kalian uh, ngajarin ke kalian cara lain untuk nge-import data begitu. Nah, Paham kan kita paham. sebelumnya udah dari import Excel, terus kita udah buat data secara manual juga, terus kita udah memisahkan data dari data yang kita punya juga dengan pakai subset. Nah, ini kita belajar cara nge-import data sendiri pakai cara di copy gitu, pakai cara
read delim. Nah, nanti kalau udah kita copy, datanya kita run, nanti di sini bakalan keluar nih sendiri Paham kan? data yang udah kita copy. Oke. Makasih. Iya, sama-sama. Nah, gitu. Oke. Sampai sini udah ya. Kita lanjut ke uji hipotesis satu variabel. Oke. Jadi menurut saya kekurangan data sistem Enlive ini nggak bisa dipakai untuk data yang besar-besaran yang ditanyain sama si Arin ya, kalau nggak salah ya. Nah, atau siapa ya, saya lupa ya. Jadi data siapa? Oh, Ana, iya Ana, maaf, si Ana ya. Oke, jadi data sistem Enlive ini kekurangannya nggak bisa dipakai untuk data yang terlalu besar loh gitu, yang data yang besar, data yang besar dan data yang terlalu banyak itu di sini nggak terlalu efektif gitu. Kita kalau melihat persebaran data pakai visualisasi data kayak histogram aja, atau nggak pakai box buat yang lain yang bisa menampung banyak data sampai ratusan sampai ribuan, dan juga datanya bisa banyak banget. Kalau sistem Enlive mungkin kekurangannya di situ. Nah, jadi karena kita udah belajar baca sistem Enlive, data daun, diagram daun itu apa, kita lanjut lagi ke uji hipotesis. Nah, kita buat dulu judulnya lagi, uji hipotesis satu variabel. Uji hipotesis uji satu populasi, uji satu populasi ragam diketahui, salah ya, maaf. Nah, ini saya mau share screen-nya lagi. Sebentar. Presenting dulu. Oke, sebentar. Oke, kita sekarang lanjut ke uji hipotesis uji satu populasi ragam diketahui dan ragam tidak diketahui. Nah, ini mungkin kalian udah belajar ya sama Pak Weksi atau sama Pak Gugun atau sama Pak Iksan atau sama Bu En ya. Nah, jadi ini uji hipotesis satu populasi, contoh soal uji satu populasi dengan ragam diketahui. Kita lihat dulu soalnya, diambil 10 data tinggi badan dari mahasiswa agribisnis kelas A, yaitu 185, 150 dan seterusnya, dengan ragamnya adalah 20. Nah, dengan taraf uji 5%, apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa kelas A itu 160 cm atau tidak? Kita pakai datanya yang ini. Tinggi mahasiswa. Nah, kalau udah kita run, kita coba cek dulu ya, tinggi mahasiswa. Nah, kita run. Oke, karena di sini datanya udah ada, ini ya, datanya persis sama kayak yang ini. Nah, terus kita mau nguji nih. Kita mau nguji apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa kelas A itu 160 cm atau tidak dengan 10 data yang kita punya nih. Nah, terus kita buat hipotesisnya dulu. H0
mu sama dengan 160, H1 mu tidak sama dengan 160. Nah, interpretasinya itu adalah jika Z hitung kurang dari Z table 0,025 itu maka nanti H0 diterima. Kalau Z hitung itu lebih besar dari Z tabel maka H0 ditolak. Nah, oke. Kita lanjut ya. Sebelum kita lanjut, kita install package dulu yang baru. Install package tip 2 teaching demos. Nah, kita run. Nah, oke, ini saya lagi menginstal ya. Nah, ini saya udah ke download package yang teaching demos. Oke, terus kita cek di library demos. Nah, ini saya udah ada nih. Terus kita run. Nah, oke, sampai sini kita install dulu package-nya sebelum kita coba nge-uji ya. Sampai sini udah pada nge-install belum nih? Udah Kang. Oke. Belum Kang, belum. Oh, belum. Oke, saya tungguin. Oke. Nah, oke. Saya error, Kang. Error. Coba kirim ke grup deh. Itu gimana, Kang? Coba pop deh. Coba kirim ke, kalau misalkan kita belum selesai ya diselesain. Kalau misalkan nggak betah atau nggak mau merhatiin apa ya, kalau misalkan nggak betah atau mau keluar nggak apa-apa sih. Ini kita lanjut. Oke. Ini Reza kalau misalkan nanti masih belum bisa, nanti coba ikutin saran dari Angel dulu. Ntar kalau misalkan masih belum bisa, ntar coba ini deh, keluar dari RSOBD-nya terus masuk lagi. Iya, Kang. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Nah, kalau kita udah nge-install ini, terus kita langsung aja Z-test. Nah, jadi ini Z-test ini kita pakai untuk uji satu populasi ragam diketahui. Nah, terus kalau udah, kita tinggi mahasiswa, dolar, tinggi badan, koma, mu. Nah, ini mu ini itu jadi mu ini itu adalah rata-rata kita. Nah, jadi mu ini adalah rata A nih, kan kita
adalah 20 nih. Jadi mu, jadi karena ini kita ratanya adalah 160, mu 160,20. Nah ini 20 ini adalah ini ragamnya adalah 20. Nah, terus kalau udah koma alternatif kutip 2 to dot sided. Nah ini kita two sided ini untuk lihat apa, untuk ngujinya itu apakah dua arah atau satu arah gitu. Nah ini kita seperti ini dulu, tinggi mahasiswa dolar, tinggi badan, koma mu, ini untuk rataan 160,20. Ini ragamnya yang diketahui ya. Ini ragam, tadi mu itu ragam. Alternatif ini untuk nentuin arah. Nah terus kalau udah to side, koma enter, n sama dengan n ini data yang kita punya nih. N kan, n itu data, n length, tinggi mahasiswa dolar, tinggi badan, terus koma conf level ini 0,0,95. Jadi conf level ini adalah selang kepercayaan. Nah jadi kan kita kalau di pertanyaan itu kan alfanya 5% ya. Nah jadi selang kepercayaan itu 100 dikurang 5%, jadi 95%. Nah 95% kalau dijadiin desimal itu 0,95 seperti ini. Terus kita coba run. Nah nanti hasilnya ada di sini nih, di konsol. Nah biasanya kalau hasil perhitungan itu keluarnya di konsol, kalau hasil plots ntar keluarnya di sini, di plot sini. Coba sampai sini. Kenapa? Itu 0,0. Ntar hasilnya kalau udah keluar ini ya, tolong kabarin saya. Kan saya masih error nge-installnya. Udah ini belum, udah keluar belum, udah keluar terus masuk belum? Resa udah ke hubung belum, Res? Ke wifi, ke internet? Udah kehubung ke wifi. Ini nggak bisa soalnya. Coba deh reconnecting wifi. Ini udah pada keluar belum? Udah. Oke. Nah nanti kalau misalkan Resa masih belum keluar, ini dulu jelas diperhatiin ya. Baik, Kang. Oke, diperhatiin dulu aja nih. Nah ini kita udah keluar nih, jadi nilai z-testnya itu 1,02777. Nah Kok ya? maaf, itu tadi saya ada yang error in match alternatif katanya. Sebentar. Coba yang alternatifnya ini ya, ditulisnya kutip dulu, terus to side. Kang, gimana Kang? Coba sebentar. Oh itu harusnya pakai titik, bukan koma. To sided. Yang ini nih. To sided. Terus yang di bawahnya juga yang conf levelnya 0,95.
Oh, oke Kang, makasih Kang. Nah, buat teman-teman yang udah keluar ya, yang udah keluar hasilnya, nih, one sample z test. Nah itu kan saya udah nge-share ya, ada table T sama table Z. Nah, jadi kita buka yang table Z dulu. Nah, di sini kan kita udah keluar nih, ada nilai Z-nya itu adalah 1,0277, terus N-nya ada 10, data kita 10, ada standar deviasinya 20, terus ada standar deviasi dari ini variansnya 6, terus p-value-nya 0,3041. Nah, terus kita lihat di sini yang udah kita buat nih. Jadi kan di sini kita Z hitungnya itu 1,0277. Nah, terus gimana cara kita nentuin Z tabelnya? Z table itu didapat dari sini. Nah, ini kita kenapa two side nih? Kan kita ini dua arah. Nah, kalau yang satu arah kan dia antara di sini atau enggak di sini. Nah, karena kita pakai yang dua arah, yang two tail itu, jadi alfanya kita dibagi dua, jadi 5% per 2 itu 2,5%. Nah, ini bell shape ini distribusi ini kita kalau H1, jadi daerah terima H1 itu adalah di sini nih, yang daerah di arsir nih ya, di dua ini. Nah, kalau daerah terima H0 itu di sini, yang nggak di arsir ini. Nah, kalau daerah tolak H1 atau daerah terima H1 kan di sini nih, di yang di arsir ini. Nah, terus gimana cara cari selang kepercayaannya? Nah, ini 50% dikurang 2,5%. Nah, ini 50% itu dari mana? Ini dibagi dua nih. Jadi 100% dibagi dua nih. Nah, 50%. Terus ini kurang 2,5%. 2,5% itu dari mana? Ya, karena ini kita pakai dua arah. Jadi kan kalau kita alfa itu biasanya alfa itu 5%. Nah, kalau jadi dua arah itu jadinya dibagi dua, jadi 2,5%. Oke. Sebentar, ini di rumah saya lagi azan. Kita tungguin dulu azan selesai, nanti kita langsung lanjut. Ini belum ini deh kayaknya, teaching demonstration. Coba bentar. Ntar ini kalau misalkan kita z-test ini, yang di sampingnya ini ada tulisan teaching demos ini. Nah, ini kita pakai z-test, kita pakai sintaks yang dari si teaching demosnya ini. Kalau kayak misalkan di boxplot nih, nah ini kita dari ggplot 2 gitu. Ini coba diulangi aja deh. Nah, oke. Kita lanjut ya. Nah, jadi ini 50% kurang 2,5%. Hasilkan 47,5%. Nah, 47,5% itu kita dijadiin desimal. Nah, jadinya 0,475. Nah, terus ini kenapa tiba-tiba bisa 1,96? Ini kita ceknya di diagram di tabel Z. Nah, jadi kan di sini kita udah dapat nilai 0,475. Nah, terus kita cari yang nilainya kira-kira 4,75 itu di mana? Nah, ini nih, di sini 0,475.
Nah, terus ini cara bacanya itu gimana? 0,475 sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini nih. 0,475. Nah, terus kita tarik garis ke sini dan ke sini. Terus ini cara bacanya itu bukan 1,9 ditambah 6, bukan 2,5 tapi 1,9 ditambah 0,06. Jadi yang di atas ini adalah nilainya untuk 0,00 baru ini 0,001, 0,002, 0,03, maaf. Jadi 0,01, 0,02, 0,03 sampai 0,09. Nah, di sini itu untuk nilai yang depannya 0,0, 0,1, runtut 1,0, 1,1 sampai 3,9. Nah, terus cara bacanya itu ini 1,9 ditambah 0,1,9 yang ini ditambah yang ini 0,06. 0,06. Salah. Sorry. Minusnya di belakang. 0,06. Nah, jadi kan hasilnya 1,96. Nah, jadi ini adalah nilai Z tabel kita yang mau kita bandingin sama Z hitung kita yang ini 1,0277. Nah, terus kita masukin deh ke sini. Interpretasinya itu adalah jika Z hitung kurang dari Z table, maka H0 diterima. Jika Z hitung lebih dari Z table, maka H0 ditolak atau terima H1. Nah, waktu kita udah masukin ke sini, Z hitungnya itu kan 1,0277. Ini ya. Terus Z tabelnya itu 1,96 dari tabel Z di sini. Ini ya, 1,9 tambah 6 tambah 0,06, ini 1,96. Nah, jadinya 1,0277 itu lebih kecil atau kurang dari 1,96. Maka interpretasinya H0 ditolak. H0 diterima. Nah, jadi kesimpulannya cukup bukti bahwa tinggi badan kelas A mahasiswa agribisnis adalah 160 cm. Nah, sampai sini ada yang ditanyain nggak? Punten Kang, mau nanya. Itu tuh yang di selang kepercayaan itu tuh udah pasti 5% ya Kang? Jadi kayak 0,5 dikurang. Soalnya kalau nggak salah dulu pas di selang kepercayaan itu Pak Iksan 100% gitu. Jadi 1 dikurang apa persentasenya itu misalnya 0,5 gitu berapa gitu. Nah, oke. Jadi selang kepercayaan itu jadi confidence level atau selang kepercayaan itu jadi biasanya alfa di kayak kalau di ilmu pertanian, ilmu sosial dan ilmu yang lain-lain itu adalah 5%. Tapi kalau di kedokteran itu 1%, karena pas 1%, kalau misalkan error di kedokteran itu disamain juga jadi 5%, itu nggak bisa karena terlalu riskan atau terlalu berbahaya karena menyangkut dengan nyawa orang. Nah, jadi kenapa kita di pertanian itu alfanya adalah 5%, karena biasanya di ilmu-ilmu sosial itu menggunakan alfanya 5%. Nah, di selang kepercayaan itu 100% dikurangin 5%, jadi 95%. Nah, jadi di sini selang kepercayaannya 0,95 gitu. Berarti udah pasti pakai yang 0,5 ya Kang? Biasanya sih seperti itu. Kalau misalkan kita pakai aplikasi lain kayak misalkan SPSS atau yang lain-lain itu
biasanya otomatis 5%. Nah gitu. Oke Kang, makasih. Oke. Ntar kalau misalkan jawaban saya masih belum pasti, ini ya, ditanyain aja ke Pak. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, terus gimana kalau kita beralih ke uji satu populasi dengan ragam tidak diketahui? Contoh soal uji populasi dengan ragam tidak diketahui. Nah, kita pakai datanya sama kayak seperti yang sebelumnya ini, tapi di sini kita pakainya data tapi di uji populasi ragam tidak diketahui ya kita nggak tahu berapa ragam dari ini si data yang mau kita uji ini nih. Nah, jadi kita kalau diuji satu populasi ragam tidak diketahui itu pakainya adalah t.test. Ini saya pakai sebesar t.test. Pakai uji T. Nah, kalau kita uji populasi ragam diketahui itu pakai uji Z. Kalau ragam tidak diketahui itu kita pakai uji T. Oke. Terus langsung aja. Tinggi mahasiswa, dolar, tinggi badan, koma, ini sama kayak yang di atas ya. MU itu 160, mu 160 atau rata-rata 160. Nah, ini kita nggak pakai 20 lagi karena kita nggak tahu kita nggak tahu ragamnya itu berapa. Jadi kita langsung alternatif default, alternatif 2 to side, terus lanjut confidence levelnya. To side di sini aja. Level ini kita di sum ini sama level 0.95 lagi ya, 0,195. Terus kita run. Nah, ini dia one sample t-test. Nanti di sini bakal keluar hasilnya. Ini uji T-nya nilainya 1,8571, degree of freedom atau derajat kebebasan 9, p-value-nya 0,09625. Coba sampai sini udah keluar belum kalian? Belum Kang, masih error. Udah Kang. Waduh, yang error ini ya si Resa ya? Si Dini ya? Iya Kang, error Kang. Kalau misalkan error itu saya biasanya cuman ini ya, cuman keluar dari R1D-nya terus masuk lagi. Kalau misalkan masih error lagi, nanti coba kalian restart laptop kalian, nanti ini kalian SS dulu atau kalian rekam layar. Nah, nanti kalau udah kalian run dulu aja, ntar kalian run sendiri di rumah. Nanti kalau ada yang dibingungin ditanya aja ke saya. Oke Kang, baik, makasih Kang. Oke. Nah, kalau udah terus kita lihat di table T. Nah, di table T yang udah saya kirim ya. Table T. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, jadi hipotesisnya itu H0 sama dengan 160 atau rata-rata 160, H1 rata-rata tidak sama dengan 160. Nah, interpretasinya jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Dan sebaliknya, jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak atau terima H1. Nah, terus kita lihat di T tabel di sini. Nah, ini kan kita udah lihat nih ya, ini kita kan udah keluar nih DF-nya itu 9. Nah, kita langsung cari aja di sini DF atau derajat kebebasannya 9. Nah, ini dari N-1 karena kita datanya ada 10, jadi N-1. Nah, jadi DF-nya adalah 9. Terus kita di sini karena kita pakai alfanya adalah 0,05 atau 0,09625,
0,025, kita 0,025, jadi tinggal ditarik garis aja lagi 9 sep sini 0,025 di sini. Nah, jadi tabelnya adalah 2,2616 ya, 2,262. Ini saya buletin aja. Nah, jadi cara nyari tabel adalah seperti itu. Kita lihat dulu degree of freedomnya berapa, 9. Ini biasanya kalau di t-test itu bakal langsung keluar ya. Ntar kita langsung cari aja derajat kebebasannya berapa, terus kita langsung cari, kita pakai selang kepercayaannya berapa. Kita pakai alpha 0,05 kan, karena kita two side ya, atau dua arah, jadi kita 0,025. Nah, jadi kita tarik garis dari sini, dari degree freedom di sini, terus dari alfanya di sini, dan nilai tabel kita adalah 2,26216 atau 2,262. Ya, terus kita masukin jadi di sini nilai hitungnya kan kita 1,8571, nilai tabelnya 2,262. Nah, maka H0 diterima, maka kita terima hipotesis yang ini, H0 diterima. Kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa cukup bukti tinggi badan kelas A mahasiswa agribisnis adalah 160 cm. Nah, jadi seperti itu. Dari sini kita udah selesai. Kita udah uji satu populasi ragam diketahui dan satu uji populasi ragam tidak diketahui. Sampai sini ada yang ditanyain nggak?